Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah, khatib ingin menyampaikan satu nasihat Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Maka cintailah sesiapapun yang engkau inginkan, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka mujziyun bihi. Beramallah sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas atas segala amal-amalanmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas mingguan, yaitu sholat Jumat berjamaah yang didahului oleh khutbah. Karena Allah masih memberikan kita hidayahnya sehingga tergeraklah kaki kita menuju masjid ini. Allah masih memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat sehat, kuat untuk duduk bersama menjalankan ibadah salat Jumat ini. Tak lupa kita berikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang karena beliaulah kita mendapatkan keuntungan ilmu, kita dapatkan keberkahan hidup, kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang tahu, bukan orang yang jahil, bukan orang yang lalai. Maka janganlah sampai kita luput untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Apalah kita yang hanya seorang hamba, yang hanya seorang makhluk bisa luput selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhir mukaddimah, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah agar tidak lupa bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa, meningkatkan iman, agar kita selalu mendapat lindungan Allah, mendapat karunia Allah, mendapat hidayah Allah, hingga hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bertakwa?
Kenapa kita harus beriman? Karena innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari Jumat ini kita telah memasuki bulan Rajab. Dan insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita akan sambung kepada bulan Sya'ban dan sambung lagi kepada bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, kita persiapkan diri kita. Kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan ilmu kita. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, ketika bulan yang penuh berkah itu datang, kita bisa memanfaatkan setiap detik, setiap jam, setiap harinya, tanpa mendapatkan kerugian sedikit pun. Nabi Muhammad SAW pernah memberi nasihat, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita di sini duduk masih diberikan kesempatan sehat. Maka manfaatkanlah kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan kesehatan kita ini untuk selalu ikhlas, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bayangkan ketika datang sakit itu. Bagaimana ketika sakit itu datang? Maka kita terus mengingat Allah. Kita beristighfar kepadanya. Kita menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah ketika kita sakit. Maka ketika kita sehat, lakukanlah seperti mana kita sakit. Kemudian yang kedua, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum masuk waktu tuamu. Begitu juga di waktu muda. Bagaimana cara memanfaatkannya? Maka bayangkanlah, seolah-olah kita sudah masuk waktu tua kita. Seolah-olah kita sudah didekatkan sama Allah oleh ajal kita. Tidak kita pikirkan hal-hal dunia lagi. Hanya hal akhirat yang kita pikirkan. Maka ketika kita masih muda, berbuatlah, beramallah seolah-olah kita sudah masuk masa tua. Kemudian nasihat ketiga, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum masuk waktu sulitmu. Begitu juga di nasihat ini. Manfaatkan waktu luang. Bangun pagi, tidak ada kerjaan, mengaji. Setelah mengaji, tidak ada lagi kerjaan, salat duha. Terus dilakukan dari pagi sampai malam. Kemudian nasihat keempat apa? Manfaatkanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Orang-orang kaya, orang-orang yang diberi Allah nikmat banyak, terkadang lupa bahwasanya harta yang diberikan Allah adalah titipan oleh Allah. Sewaktu-waktu bisa Allah cabut dari mereka kekayaan itu. Maka ketika kita diberikan kekayaan, harta yang melimpah, anggaplah kita seorang fakir yang mana selalu ingin bersedekah, yang mana selalu meminta kepada Allah, ya Allah, kayakanlah aku sehingga aku dapat bersedekah. Maka ketika kita kaya, berpikirlah bahwasanya kita itu fakir dan ingin untuk selalu bersedekah. Nasihat yang kelima dan yang terakhir, manfaatkanlah hidupmu sebelum masuk waktu matimu. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana kita mati. Apa yang kita pikirkan setelah kita mati nanti. Tapi dari hadis dijelaskan bahwasanya orang ketika mati
ingin kembali ke muka bumi ini. Walaupun hanya 1 menit saja. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan amal kebaikan. Terutama sedekah. Karena ketika manusia mati, tidaklah dibawa hal-hal yang ada di muka bumi ini. Yattabi'ul mayyita salatah. Yang mengikuti jenazah ke liang lahat itu ada 3. Ahluhu, wa amaluhu, wa maluhu. Keluarganya, amal-amalnya, dan juga hartanya. Fayarji'u isnan. Tapi sampai di liang lahat, kembalilah 2 perkara. Wa yabqa wahid. Dan tinggallah 1. Apa itu? Ahli dan mal, keluargamu dan harta-hartamu meninggalkanmu. Yang bersisa hanyalah amal. Keluarga yang selama ini kita junjung, kita cintai, kita berikan seluruh apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Tapi ketika masuk dalam kematian, mereka hanya dapat mengantarkan kepada kuburan. Tidak bisa mereka mengikuti kita. Tidak bisa mereka membela kita dari siksa kubur. Mereka meninggalkan kita. Begitu juga harta yang kita cari dari usia muda sampai tua. Mobil yang mewah, rumah yang tinggi, tidak bisa mengikuti kita ke dalam liang kubur. Hanya 1 yang mengikuti kita, yaitu amal. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Bukan berarti orang Islam itu harus miskin. Bukan berarti orang Islam itu harus fakir. Tidak. Islam menyuruh, carilah kehidupanmu di dunia. Perbanyaklah hartamu, silahkan. Tapi ingat, jadikanlah hartamu, keluargamu menjadi sebab dari amalmu. Ketika Bani Adam mati, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah dia ke masjid, sedekah dia ke pesantren, tidak akan pernah putus. Awalnya harta yang dicarinya susah payah, dikumpulkannya, tapi ditabungnya untuk akhirat dengan cara sedekah jariyah. Kemudian keluarga yang ditinggalkan bisa juga kita bawa ke akhirat. Dengan cara apa? Mendidiknya menjadi anak soleh. Karena yang kedua, yang tidak putus ketika kita mati adalah doa anak yang soleh. Maka ketika kita memiliki keluarga, kita memiliki anak, didiklah anak itu, didiklah keluarga itu untuk menjadi soleh. Sehingga ketika kita mati, kita bisa membawa pengaruh pahala ke kematian kita. Tapi jangan lupa pula, kita harus selalu mengingat diri kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk mempelajari agama. Karena ketika Allah menyuruh kita menjaga keluarga kita, Allah dahului dengan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, hindarilah dirimu lalu keluargamu daripada api neraka. Maka dahuluilah diri kita, tingkatkanlah diri kita, perbaiki diri kita, kemudian kita berikan
pengertian, pembelajaran, didikan kepada keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah, khatib ingin menyampaikan satu nasihat Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Maka cintailah sesiapapun yang engkau inginkan, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka mujziyun bihi. Beramallah sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas atas segala amal-amalanmu. Kemudian dilanjutkan, ya Muhammad, syarful mu'minin qiyamu bil lail. Orang iman yang orang mukmin, orang Islam yang paling mulia adalah yang bangun di tengah malam, dan orang-orang yang menghindari dari melukai orang-orang sesamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.